Shalom anak-anak dikasih Tuhan. Selamat kita bertemu kembali oleh kemurahan kasih Tuhan. Ya, Tante Pendeta dulu mau sampaikan, mohon maaf kalau sebentar video upload di YouTube nanti agak lambat. Tante mohon maaf karena tadi malam ada gangguan. Ya, lampu di gereja ada koslet sehingga nanti pagi baru bisa menyala. Jadi pada saat ini Tante mohon maaf, dan mari kita akan segera mulai ibadah kita saat pagi hari ini. Shalom, apa kabar? Sukacita, uwi. Puji Tuhan. Anak-anak dikasih oleh Tuhan, mari kita segera mulaikan ibadah kita saat pagi hari ini. Kita akan masuk dalam doa, tapi sebelumnya mari kita angkat satu pujian untuk kita berdoa. Kita nyanyikan satu lagu yang berkata, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Kasih Tuhan, mari semua lipat tangan. Kita mau berdoa, jangan ada yang buka mata ya. Semua lipat tangan yang manis. Kita satu dalam doa. Tutup mata, 1, 2, 3. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulaikan ibadah kami saat ini. Berkati kami semua sehingga kami dapat bernyanyi dengan baik, kami dapat memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati. Berkati hamba-Mu yang akan melayani saat ini, biar Roh Kudus yang akan mengurapi hamba-Mu, mengurapi anak-anak-Mu semua. Berikan bagi kami kesungguh-sungguhan, kerinduan yang besar untuk bersekutu dengan Tuhan. Kami tolak setiap bentuk kuasa kegelapan iblis roh jahat yang mau mengganggu, yaitu dalam nama Yesus kami tolak setiap bentuk kuasa kegelapan. Terima kasih Bapa. Kami habiskan dan buka ibadah kami saat ini dalam nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, anak dikasih Tuhan. Baik, kita akan segera mulai ibadah kita. Mari kita bernyanyi dengan sepenuh hati. Kita menyanyi dengan sungguh-sungguh sehingga engkau boleh merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah dan persekutuan kita. Ya. Kita angkat satu pujian lagu. Mari anak-anak bertepuk tangan, kalau ada gerakan bergerak dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan untuk bersedia terima firman. Tentulah engkau minggu depan
kita sudah memuji Tuhan. Tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Kita mau berdoa semua, lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. 1, 2, 3 kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami sehingga kami dapat bersungguh-sungguh dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat untuk kami mengerti, menghargai, bahkan menyimpan firman Tuhan dalam hati kami, bahkan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Kami mau tolak setiap bentuk kuasa kegelapan iblis roh jahat yang mau mengganggu, yaitu dalam nama Yesus kami tolak setiap bentuk kuasa kegelapan. Terima kasih Bapa, terima kasih, berbicaralah bagi kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, anak-anak, selamat mendengarkan firman Tuhan. Jangan ada jalan-jalan, yang serius dalam mendengar firman, karena ketika kita mendengar firman sama dengan kita mendengar suara Tuhan ya. Ketika kita sungguh-sungguh mendengar firman, maka firman Tuhan yang kita dengar itu akan menyucikan hidup kita, yang merubah hidup kita. Bahkan firman Tuhan itu mampu menolong setiap persoalan kita ketika kita imani dengan sungguh-sungguh ya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini terambil dalam Yesaya pasal yang ke-38 ayat 1-8, judulnya Raja Hizkia disembuhkan Tuhan. Anak-anak, suatu hari Raja Hizkia ini menderita sakit, dan sakitnya itu sangat parah, sudah tidak ada yang mampu menolong dia hampir mati. Nah, suatu saat datanglah seorang nabi, namanya Nabi Yesaya, datang untuk menyenguk dan melihat Raja Hizkia, dan datang untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada Raja Hizkia lewat Nabi Yesaya. Dan Nabi Yesaya berkata, Raja Hizkia, engkau akan mati, engkau tidak akan sembuh, karena sudah saatnya engkau akan kembali ke rumah Bapa. Nah, ketika Nabi Yesaya pulang, Raja Hizkia ini dia tidak marah, tapi dia menangis kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, ingatlah bahwa aku hidup setia di hadapan-Mu Tuhan. Tolonglah saya, sembuhkan saya. Raja Hizkia berdoa dengan sepenuh hati. Dia menangis kepada Tuhan. Dia menghadap ke dinding, dia menghadap ke tembok dan menangis kepada Tuhan. Ketika Raja Hizkia menangis dan berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Roh Kudus datang kepada Nabi Yesaya itu untuk menyampaikan bahwa Hizkia akan sembuh. Akhirnya Nabi Yesaya ini pergi kembali ke kerajaan Raja Hizkia, menemui Raja Hizkia dan berkata bahwa Tuhan sudah mendengar doamu. Tuhan akan menyembuhkan sakitmu, dan engkau akan ditambah umurmu menjadi 15 tahun lagi engkau akan hidup di bumi ini. Ketika itu Tuhan memberikan tanda bahwa Raja Hizkia itu akan sembuh ya, dan Tuhan benar-benar menepati janjinya kepada Raja Hizkia. Ya, Raja Hizkia akhirnya dia sembuh, dia sehat, dia menjadi kuat, dan dia menjadi raja. Selanjutnya dia menjadi raja dengan yang sepenuh hati selama 15 tahun dia hidup di dunia ini. Tuhan melindungi Raja Hizkia, Tuhan menjaga kota kerajaannya,
Karena Hizkia itu adalah seorang raja yang takut akan Tuhan. Anak-anak, kita mendengar firman Tuhan ini dalam Amsal 3 ayat 1-2 berkata, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu." Haleluya. Anak-anak dikasih Tuhan, Raja Hizkia ini umurnya ditambahkan, ya. Raja Hizkia ini menerima mujizat Tuhan. Karena kenapa anak-anak? Raja Hizkia ini adalah seorang raja yang takut akan Tuhan, ya. Ketika dia sakit, ketika dia menderita, dia tidak lari kepada dukun, dia tidak lari kepada siapa-siapa, tapi dia hanya lari kepada Tuhan. Nah, kita anak-anak juga ketika kita sakit dan ketika kita tahu bahwa kita akan mati seperti yang Hizkia terima, dia menerima ya nubuatan dari Nabi Yesaya bahwa dia akan mati. Tetapi hal itu tidak membuat dia membenci Tuhan. Dia tidak menjadi marah kepada Tuhan. Tapi mendengar berita itu dia menangis. Dia berdoa kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Dia menangis kepada Tuhan, mencurahkan isi hati dan kerinduannya. Dia bilang, "Tuhan, ingatlah aku Tuhan. Aku hidup dengan setia di hadapan-Mu Tuhan. Dengarkanlah doaku." Anak-anak, karena Hizkia berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan mendengar doanya. Nabi Yesaya yang tadinya sudah mau pulang, akhirnya kembali lagi menyampaikan pesan Tuhan yang luar biasa. Apa pesan Tuhan tadi? Nabi Yesaya yang pertama disembuhkan, yang kedua umurnya akan diperpanjang 15 tahun. Puji Tuhan. Dan yang berikut, Tuhan melindungi Hizkia, melindungi kerajaannya selama dia memerintah. Karena kenapa? Karena Raja Hizkia adalah seorang raja yang mau mendengar firman Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan kepadanya lewat Nabi Yesaya, dia mau dengar, dia mau responi, dia sungguh-sungguh. Dan dia berdoa kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Kita juga anak-anak, kalau berdoa dengan sungguh-sungguh dengan sepenuh hati, maka Tuhan memiliki kuasa untuk mengubah sesuatu yang buruk menjadi baik, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketika sakit menjadi sembuh, ketika susah menjadi senang, ya. Raja Hizkia sekalipun dia raja, dia tidak mengandalkan tabib-tabib atau apapun, dia benar-benar mengandalkan Tuhan. Sehingga kedudukannya sebagai raja ditambahkan lagi 15 tahun. Dia hidup menjadi seorang raja yang setia kepada Tuhan. Nah anak-anak, umur panjang itu terjadi ketika kita tidak melupakan ajaran Tuhan. Itulah firman Tuhan. Hati kita selalu memelihara perintah Tuhan, maka kita akan umur panjang. Bahkan Tuhan memelihara kita, memberikan damai sejahtera, dan melindungi kita selama kita hidup di dalam dunia ini. Mari kita mencontoh firman Tuhan pada saat ini. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, anak-anak dikasih Tuhan. Engkau sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengajar bagi kehidupan kita. Ya, ketika kita sakit seperti Raja Hizkia yang sakit dan dia telah dinubuatkan akan mati, tetapi mendengar nubuatan itu, ya, dia tidak marah kepada Tuhan, dia tidak kecewa dengan apa yang telah dia dengar, tetapi dia menghadap ke tembok dan dia menangis kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, ya, sehingga dia boleh disembuhkan, dia boleh diberikan kesempatan untuk hidup. Nah, anak-anak dikasih Tuhan, kehidupan kita juga mungkin, ya,
jalan-jalan ke depan itu kita tidak tahu seperti apa, ya. Kalau Raja Hizkia dia sudah tahu dia akan mati. Tapi kalau kita mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ataupun kita sudah tahu besok lusa akan terjadi sesuatu yang mengecewakan kita. Terjadi sesuatu yang menyakitkan kita. Kita sebagai anak-anak harus menjadi anak-anak yang percaya, ya, bahwa kuasa Tuhan itu masih tetap sama. Sama seperti mujizat Tuhan terjadi pada Raja Hizkia, mujizat itu juga bisa terjadi bagi kehidupan kita. Ketika kehidupan kita anak-anak datang kepada Tuhan, datang menangis kepada Tuhan, ya, berdoa dengan sepenuh hati, dia menangis kepada Tuhan, ya, memohon belas kasih Tuhan, maka mujizat Tuhan bisa terjadi juga dalam kehidupan kita. Apa yang akan terjadi besok bisa Tuhan rubah ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Apa yang kita takutkan, ya, dalam hidup ini, banyak hal yang bisa membuat kita takut, ya. Seperti Hizkia takut untuk mati. Mungkin ada ketakutan-ketakutan yang ada dalam kehidupan kita anak-anak. Mari kita serahkan seluruh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan kita kepada Tuhan. Kita banyak berdoa dan menangis di hadapan Tuhan. Jadi menangis itu kepada Tuhan bukan sesuatu yang mau dikatakan kita cengeng, tidak. Raja Hizkia itu dia seorang raja, ya, dia punya segala-galanya. Tetapi dia tidak bisa merubah masalah, dia tidak bisa mengatasi masalah dalam hal kematian, sakit penyakit. Dia tidak mampu. Dia harus datang kepada Tuhan. Dan Raja Hizkia ini hidup yang takut akan Tuhan, ya. Ketika dia takut akan Tuhan, dia berdoa, dia bergumul kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan doanya. Dia tidak malu, dia menangis kepada Tuhan. Kita juga ketika datang kepada Tuhan, kalau kita memang takut, sedih, kita menangis kepada Tuhan, ya. Kita menangis kepada Tuhan yang punya hidup kita, yang mampu merubah masalah kita, yang mampu menolong masalah kita. Nah, anak-anak, belajarlah untuk mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang mengandalkan Dia. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan pasti akan dibela oleh Tuhan. Puji nama Tuhan anak-anak. Kita akan masuk dalam doa penutup. Sebelum itu kita angkat satu lagu pujian penyembahan sebelum kita tutup ibadah kita saat hari ini. Kita angkat satu lagu pujian yang berkata terima kasih Tuhan.
kita akan berdoa. 1, 2, 3, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami akan tutup ibadah kami. Sebelumnya Tuhan, kami bersyukur berterima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kehidupan kami, untuk berdoa dengan sepenuh hati, untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, untuk berdoa sampai kami hancur hati di hadapan Tuhan. Ketika kami berdoa dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan, maka Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kami. Berkati anak-anak-Mu, sehingga mereka menjadi anak-anak yang selalu suka untuk berdoa, yang selalu suka untuk mengandalkan Tuhan, yang selalu memanggil nama Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka sehari-hari. Ajari anak-anak-Mu untuk menaruh hidup sepenuh hanya kepada Engkau Tuhan, karena hanya Engkau saja yang mampu menolong, membela, memelihara, memberkati, memberikan sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kami. Masa depan, cita-cita anak-anak-Mu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati roh yang takut akan Tuhan menjadi bagian dalam hidup mereka. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan dalam menjalani hidup-hidup mereka. Mampukan mereka untuk menolak setiap pengaruh-pengaruh yang negatif. Mampukan mereka untuk menolak setiap pengaruh-pengaruh yang dapat merusak iman, kekudusan, kesucian dalam hidup mereka. Mampukan mereka Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, menjadi saksi, menjadi terang di tengah-tengah kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih banyak Bapak. Anak-anak yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menolong engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, anak-anak dikasih Tuhan, ibadah kita telah selesai. Ya, selamat hari Minggu. Tetap setia berdoa, tetap setia baca Alkitab, tetap setia untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita di sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati, melindungi, memelihara kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.